saya Amelia Raminta Rasida, NPM 1906349040. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat strike and dip dan juga trend dan punch pada Stellarnet yaitu Wolfnet. Yang pertama, di sini sudah ada 3 soal, dan kita akan mencari strike and dip-nya. Di sini adalah struktur bidang, dan pada Wolfnet ini akan diubah menjadi struktur garis. Yang pertama adalah North 182 East 82. Jadi di sini saya sudah membuat primitive circle-nya, dan juga sudah menandakan arah mata angin pada kertas kalkir saya. Jadi kita akan mencari strike-nya ini 182. Seperti yang kita tahu bahwa jumlah sudutnya untuk di North ini 0, East ini 90, di sini ada 180, di sini 270, dan kembali lagi di sini adalah 360. Dan juga untuk tiap antara garis ini jumlahnya adalah 2, dan juga untuk garis-garis besar ini adalah jumlahnya 10. Jadi seperti yang kita tahu di sini ada 180. Jadi karena strike-nya 182, saya sudah menandakan strike-nya di sini adalah tepat di sini. Lalu setelah itu bagaimana cara kita mencari dip-nya? Yaitu pertama kita akan memutar strike-nya ini sehingga berada di North. Lalu setelah itu kita akan mencari dip-nya ini dengan cara kita mencari dari titik ekuator yaitu di East ke arah titik pusat sebesar 82. Jadi di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82 di sini. Karena di sini ada 1, jadi di sini saya pilih menjadi titik dip-nya. Lalu karena ini ada struktur garis, jadi saya akan menghubungkan garis dari dip dan juga south sehingga dip dan strike, jadi untuk north dan south-nya ini terhubung. Lalu setelah itu kita juga bisa mencari pole-nya dengan cara menambahkan dip ini 90 ke arah sini. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan kita sudah mendapatkan pole-nya. Lalu setelah itu untuk pole yang kedua, kita mencari North 139 East 44. Caranya sama. Jadi di sini 0, 90. Lalu di sini 110, 120, 130, 90, 100, 110, 120, 130. Di sini 132, 134, 136, 138. Jadi di sini ada 139. Lalu untuk mencari dip-nya saya akan kembali lagi sehingga memutar strike-nya ini berada di North. Lalu saya akan menghitung kembali karena dip-nya 44. Jadi di sini dari ekuator yang East, jadi di sini 10, 20, 30, 40, 42, 44. Di sini adalah dip-nya. Lalu saya akan menambahkan 90 sehingga kita dapat pole-nya. Lalu juga karena kita sudah mendapat strike and dip-nya, jadi saya menghubungkan antara strike and dip-nya ini. Lalu setelah itu untuk soal yang ketiga adalah North 215 East 68 dengan pitch 26. Untuk mencari strike and dip-nya juga sama, jadi kita kembali lagi ke North. Lalu kita akan mencari di sini 0, 90, 180. Jadi di sini 190, 200, 210. Karena 215, jadi 215 ini ada di antara 214 dan 216. Setelah itu kita akan memutar kembali sehingga strike ini berada di North untuk mencari dip-nya. Karena dip-nya adalah 68, jadi saya akan menghitung dari sini sampai ke arah titik pusat sejumlah 68. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62, 64, 66, 68. Jadi dip-nya adalah di sini. Lalu setelah itu untuk mencari pitch-nya, caranya mudah. Jadi kita akan menghitung dari strike-nya ini yang sudah tepat berada di North. Karena pitch-nya ada 26, jadi kita akan menghitung dari sini sampai ke 26. Jadi seperti sama kita kayak mencari strike-nya. Jadi di sini karena kita sudah tahu di sini ada 10 dan di sini 20. Jadi kita tinggal menambahkan di sini 22, 24, 26. Jadi di sini adalah pitch-nya. Lalu saya juga menambahkan garis panah. Setelah itu kita mencari trend and plunge-nya. Untuk mencari plunge-nya sebenarnya mudah. Jadi kita akan memutar pitch-nya ini tepat berada di North. Setelah itu kita akan mencari sebagaimana kita mencari strike dan juga mencari pitch-nya. Jadi di sini karena kita sudah tahu di sini 10 dan di sini ada 20, jadi di sini 22, 24, sehingga plunge-nya adalah sejumlah 24. Jadi dari pitch ini kita juga menarik garis.
ke arah north. Karena planche kita sudah mengetahui bahwa jumlahnya ada 24, kita akan mencari trennya. Cara kita mencari tren adalah kita akan kembali lagi ke arah north. Jadi kertas kalkit saya sudah berada di north kembali, sama seperti north Wolfnet. Lalu kita akan menghitung trennya ini jumlahnya berapa. Seperti yang kita tahu di sini ada 180, jadi di sini 190, di sini 200, 210, 220, 222, 224, dan di sini berada di antara 224 dan 226, jadi kita tahu bahwa trennya adalah 225. Setelah itu kita mempunyai dua soal baru, yaitu pada struktur garis, dan di Wolfnet ini kita akan menjadikan dia sebagai struktur titik. Jadi seperti yang kita lihat, dia tidak terhubungkan. Yang pertama adalah kita mencari trend and punch-nya. Trend and punch ini sebenarnya sama saja seperti strike and dip. Yang pertama adalah north 116, east 33. Jadi selayaknya kita mencari strike, dari north ini kita mencari 116, di sini 90, jadi di sini 160, jadi di sini 90, di sini 100, di sini 110, 112, 114, 116. Lalu bagaimana kita mencari punch-nya? Yang pertama kita akan menarik si trend ini ke ekuator terdekat. Ekuator terdekat adalah east, jadi kita akan memposisikan dia di east. Lalu setelah itu baru kita akan selayaknya kita mencari dip. Di sini planche-nya 33, jadi kita menghitung dari sini ke arah titik pusat sejumlah 33. Jadi di sini 10, 20, 30, 32, 33 ada di tengah-tengah. Lalu kita menandakan dia adalah planche-nya. Lalu setelah itu untuk soal yang kedua adalah north 212, east 56. Sebagaimana kita mencari strike, kita kembali lagi ke north. Di sini seperti yang kita tahu, di sini ada 180, jadi di sini 190, di sini 200, di sini 210. Lalu kita akan mencari di sini titiknya, yaitu titik tren yang kedua adalah 212, karena di sini tiap garisnya adalah berjumlah 2. Lalu setelah itu kita akan menarik tren ini ke arah ekuator terdekat. Di sini seperti yang kita lihat, ekuator terdekat adalah di west, jadi kita akan memposisikan tren ini adalah di west. Setelah itu karena untuk planche sendiri adalah 56, jadi kita akan menarik dia ke arah titik pusat sejumlah 56. Jadi sini 10, 20, 30, 40, 50, 52, 54, 56. Jadi di sini adalah planche-nya yang kedua. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga bermanfaat.